Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, selamat datang di pembelajaran sejarah Indonesia bersama Bu Utami Wirdani. Kita akan belajar sejarah Indonesia di bab pertama tentang manusia dan sejarah. Nah, kita tahu hubungan manusia dan sejarah itu sangat erat. Jika tidak ada manusia, maka tidak akan ada sejarah. Setiap orang pasti memiliki sejarah hidupnya masing-masing. Pasti, tidak mungkin tidak ada. Nah, manusia itu siapa? Manusia adalah kita sendiri yang mengalami sejarah. Terus sejarah adalah siapa? Peristiwa pada masa lampau. Banyak orang mengatakan peristiwa pada masa lalu, pada masa lampau yang kita alami. Yang direkonstruksikan atau yang dihadirkan atau yang diceritakan kembali kepada orang-orang halayak ramai. Nah, biasanya seperti ini. Kalau kalian punya cerita masuk sekolah di MBI, di Masuni Imran, kalian selama 3 tahun itu mengalami suatu masa yang akan menjadi sejarah hidup kalian. Nah, nanti akan kalian ceritakan kembali sejarah tersebut pada teman-teman kalian, pada anak cucu kalian, bahwa saya pernah sekolah di MBI seperti itu. Maka, manusia dan sejarah tidak akan pernah bisa dipisahkan, pasti ada. Nah, di pembelajaran sejarah, di sini ada manusia dan kesadaran sejarah. Ini sub A-nya. Kita akan belajar apa itu sejarah, pengertiannya. Kedua, kedudukan manusia dalam sejarah itu seperti apa. Yang ketiga adalah konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, hakikat sejarah atau pengertian sejarah di sini, secara etimologi atau bahasa, istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, sajarotun, yang berarti pohon. Kata pohon sering dikaitkan dengan pohon keluarga atau silsilah. Nah, ini di pojok kiri kanan bawah. Ini adalah silsilah Sultan Pontianak. Nah, ini silsilah yang terjadi. Ini sejarah. Ini sejarah dari awal siapa rajanya sampai raja atau sultan pada saat ini. Nah, dalam bahasa Inggris, sejarah memiliki pengertian yang sama dengan history. Tahu sejarah juga bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Yunani, historia artinya belajar dengan cara bertanya. Dan Belanda namanya Geschiedenis, artinya kegiatan penyelidikan, pengumpulan, dan lain-lain. Next. Nah, menurut Sartono Kartodirjo, sejarah mempunyai 2 pengertian, yaitu yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian pada masa lampau atau masa lalu yang benar-benar terjadi berdasarkan fakta serta bukti yang jelas. Nah, contohnya seperti di gambar, peristiwa proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Bapak Soekarno. Contoh kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Kalau kalian pernah belajar di kelas 9 atau di MTS tentang pembelajaran IPS, peristiwa Rengas Dengklok pada saat itu golongan tua diculik oleh golongan muda supaya cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu. Contoh lainnya adalah peristiwa G30 SPKI atau peristiwa G30 September _PKI. Ini terjadi setelah kemerdekaan di mana tentara TNI Angkatan Darat diculik oleh PKI, dibunuh dan dikubur hidup-hidup di lubang buaya pada saat itu. Nah, next. Sejarah sebagai kisah yang dituliskan. Sejarah sebagai kisah adalah kejadian atau peristiwa pada masa lalu yang kemudian dibangun lagi atau dikisahkan kembali, kemudian disusun secara ilmiah
berdasarkan fakta-fakta pada masa tersebut. Nah, di sini Ibu contohkan adalah di sebelah foto kiri itu adalah Bapak Habibie dan Ibu Ainun. Ini ketika mereka masih ada. Nah, sampingnya adalah film Habibie Ainun. Nah, cerita dari Pak Habibie dan Bu Ainun ini dijadikan sejarah yang diceritakan kembali. Supaya apa? Nah, supaya orang-orang bisa mengalami atau merasakan hal yang sama yang bisa menginspirasi kehidupan mereka. Nah, Pak Habibie dan Bu Ainun ini memberikan inspirasi tentang kehidupan mereka bahwa ini loh, pada zaman dahulu sampai sekarang cinta kami itu tidak pernah pudar. Nah, untuk apa tujuannya? Supaya orang-orang pada zaman sekarang bisa terinspirasi dari cerita kisah mereka seperti itu. Nah, narasumbernya siapa? Tentu waktu dulu saat pembuatan film ini, Bapak Habibie masih ada. Beliaulah yang memberikan sumber-sumber kehidupannya dari awal kecil sampai remaja, sampai bertemu Bu Ainun, menikah dengan Bu Ainun, punya anak, sampai menjadi presiden, sehingga sampai Bu Ainun wafat, dan itu diceritakan secara sinkron atau secara tersusun dengan benar. Nah, ini dia sejarah sebagai kisah. Contoh lain sejarah sebagai kisah selain film Ibu Pak Habibie dan Bu Ainun, cerita lain yang sering kalian dengar adalah cerita rakyat. Bisa jadi seperti Timun Emas, Malin Kundang, Tangkuban Perahu, atau kalau di Sambas itu Bujang Nadi dari Nandung. Nah, itu adalah sejarah yang dikisahkan kembali tujuannya supaya orang-orang mengingat atau tahu kejadian atau cerita pada masa lalu. Kita lanjut. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kedudukan manusia dalam sejarah. Menurut sejarawan Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang dihadirkan kembali melalui kisah sejarah yang berisi tentang semua aktivitas manusia yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia. Dalam sejarah, manusia berkedudukan sebagai aktor utamanya. Tentu, jika kita sendiri bukan aktornya, kita tidak akan tahu sejarah apa yang kita alami dalam hidup ini. Nah, di sini ada dua pembagian. Yang pertama ada manusia sebagai subjek sejarah, yaitu manusia yang menceritakan atau menuliskan kembali peristiwa sejarah. Nah, biasanya ini adalah narasumber yang mengalami suatu peristiwa. Kalau Ibu contohkan di sini adalah film Habibie Ainun, yang menjadi narasumbernya adalah bisa Pak Habibie, bisa keluarganya, bisa anaknya, ataupun bisa orang terdekatnya yang mengetahui kehidupan beliau dari awal sampai akhir. Next. Yang kedua adalah manusia sebagai objek sejarah, yaitu manusia yang terlibat atau diceritakan dalam peristiwa sejarah. Ibu contohkan di sini adalah film Soekarno. Nah, yang menjadi objeknya adalah Pak Soekarno. Nah, dia diceritakan atau terlibat dalam peristiwa tersebut. Bisa juga film Habibie Ainun atau bisa juga film lainnya seperti G30 SPKI atau pokoknya film yang berkaitan dengan tokoh sejarah ataupun tokoh lainnya. Nah, kita lanjut ke materi konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep ruang itu apa dan konsep waktu itu apa? Nah, di sini unsur-unsur penting dalam sejarah itu tidak bisa dipisahkan. Ada manusia, ada ruang, dan waktu. Nah, manusia dalam sebuah peristiwa sejarah mempunyai peran yang penting karena di dalam sejarah manusia memiliki peran sebagai subjek dan objek seperti yang kita bahas sebelumnya.
Jika tidak ada unsur manusia, maka sejarah tidak akan disebut sebagai sejarah. Karena yang terlibat dalam peristiwa sejarah adalah manusia, dan manusia juga yang menceritakan atau menuliskan kembali peristiwa sejarah. Biasanya kalau yang cewek-cewek itu kalau ya kecil-kecil suka buat diary atau buku diary, biasa sebelum tidur ditulis dulu sejarah atau cerita hari ini atau pengalaman apa hari ini. Nah, kalau sudah selesai bukunya biasanya nanti dibuka lagi kapan-kapan. Jadi kalian mengenang kembali atau mengingat kembali, oh tanggal segini saya ngapain ya, oh tanggal segini saya ngapain ya. Nah, seperti itu. Ibu contohkan di sini adalah manusianya perselisihan antara golongan tua dan golongan muda dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Pasti ada orangnya, ada manusianya yang melakukan atau menjadi objek sejarah di situ. Nah, itu manusia. Ruang. Ruang memiliki peran yang penting di dalam suatu peristiwa sejarah karena terdapat tempat atau ruang terjadinya sejarah. Kita tahu ruang itu adalah tempat atau wadah. Nah, di tempat kita tinggal. Tempat kejadian sejarah adalah unsur ruang. Misalnya, di taman, atau dekat sungai, atau di pegunungan, itu kan termasuk ruang. Atau juga di perkantoran, di rumah Soekarno, itu adalah ruang. Nah, di sini tempat kejadian sejarah adalah unsur ruang karena dimanapun manusia berada pasti dibatasi oleh tempat atau ruangan. Contohnya, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegagasaan Timur nomor 56. Yang Ibu hitamkan ini adalah unsur ruangnya, tempatnya, rumah Pak Soekarno, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan unsur waktu di sini memiliki peran yang penting di dalam suatu peristiwa sejarah. Karena adanya waktu dapat diketahui kapan suatu peristiwa sejarah telah terjadi. Waktu erat kaitannya dengan aktivitas manusia, karena segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti dibatasi oleh waktu. Contohnya sama seperti ruang, tetapi Ibu yang gelapkan di sini adalah pada tanggal 17 Agustus 1945 ini adalah waktunya, tepat pukul 10 pagi pada saat itu. Nah, jika kita tidak tahu tanggalnya berapa atau pukul berapa, nah cerita itu kurang sah atau kurang afdol. Nah, seperti itu. Jadi, makanya dalam setiap pembelajaran sejarah pasti ada tahun, tanggal, dan waktu. Oke, itu adalah materi pembuka yang Ibu ajarkan kepada kalian tentang manusia dan sejarah. Semoga bisa dipahami materi tersebut karena sejarah ini memang sangat lekat dengan kita, sudah terjadi dalam hidup kita dan kita alami juga. Jadi sedikit banyak pasti kalian sudah paham, tinggal dibahas-bahas lagi atau kalian bisa searching di Google atau di buku lainnya tentang materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kedudukan manusia dalam sejarah. Menurut sejarawan Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang dihadirkan kembali melalui kisah sejarah yang berisi tentang semua aktivitas manusia yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia. Dalam sejarah, manusia berkedudukan sebagai aktor utamanya. Tentu, jika kita sendiri bukan aktornya, kita tidak akan tahu sejarah apa yang kita alami dalam hidup ini. Nah, di sini ada dua pembagian. Yang pertama ada manusia sebagai subjek sejarah, yaitu manusia yang menceritakan atau menuliskan kembali peristiwa sejarah. Nah, biasanya ini adalah narasumber
yang mengalami suatu peristiwa. Kalau Ibu contohkan di sini adalah film Habibie Ainun, yang menjadi narasumbernya adalah bisa Pak Habibie, bisa keluarganya, bisa anaknya, ataupun bisa orang terdekatnya yang mengetahui kehidupan beliau dari awal sampai akhir. Next. Yang kedua adalah manusia sebagai objek sejarah, yaitu manusia yang terlibat atau diceritakan dalam peristiwa sejarah. Ibu contohkan di sini adalah film Soekarno. Nah, yang menjadi objeknya adalah Pak Soekarno. Nah, dia diceritakan atau terlibat dalam peristiwa tersebut. Bisa juga film Habibie Ainun atau bisa juga film lainnya seperti G30 SPKI atau pokoknya film yang berkaitan dengan tokoh sejarah ataupun tokoh lainnya. Nah, kita lanjut ke materi konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep ruang itu apa dan konsep waktu itu apa? Nah, di sini unsur-unsur penting dalam sejarah itu tidak bisa dipisahkan. Ada manusia, ada ruang, dan waktu. Nah, manusia dalam sebuah peristiwa sejarah mempunyai peran yang penting karena di dalam sejarah manusia memiliki peran sebagai subjek dan objek. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jika tidak ada unsur manusia, maka sejarah tidak akan disebut sebagai sejarah. Karena yang terlibat dalam peristiwa sejarah adalah manusia, dan manusia juga yang menceritakan atau menuliskan kembali peristiwa sejarah. Biasanya kalau yang cewek-cewek itu kalau ya kecil-kecil suka buat diary atau buku diary, biasa sebelum tidur ditulis dulu sejarah atau cerita hari ini atau pengalaman apa hari ini. Nah, kalau sudah selesai bukunya biasanya nanti dibuka lagi kapan-kapan. Jadi kalian mengenang kembali atau mengingat kembali, oh tanggal segini saya ngapain ya, oh tanggal segini saya ngapain ya. Seperti itu. Ibu contohkan di sini adalah manusianya perselisihan antara golongan tua dan golongan muda dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Pasti ada orangnya, ada manusianya yang melakukan atau menjadi objek sejarah di situ. Nah, itu manusia. Ruang. Ruang memiliki peran yang penting di dalam suatu peristiwa sejarah karena terdapat tempat atau ruang terjadinya sejarah. Kita tahu ruang itu adalah tempat atau wadah. Nah, di tempat kita tinggal. Tempat kejadian sejarah adalah unsur ruang. Misalnya, di taman, atau dekat sungai, atau di pegunungan, itu kan termasuk ruang. Atau juga di perkantoran, di rumah Soekarno, itu ada ruang. Nah, di sini, tempat kejadian sejarah adalah unsur ruang, karena dimanapun manusia berada, pasti dibatasi oleh tempat atau ruangan. Contohnya, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegagasan Timur nomor 56. Yang Ibu hitamkan ini adalah unsur ruangnya, tempatnya, rumah Pak Soekarno, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan unsur waktu di sini memiliki peran yang penting di dalam suatu peristiwa sejarah karena adanya waktu dapat diketahui kapan suatu peristiwa sejarah telah terjadi. Waktu erat kaitannya dengan aktivitas manusia, karena segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti dibatasi oleh waktu. Contohnya sama seperti ruang, tetapi Ibu yang gelapkan di sini adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah waktunya, tepat pukul 10 pagi pada saat itu. Nah, jika kita tidak tahu tanggalnya berapa atau pukul berapa, nah cerita itu kurang sah atau kurang afdol. Nah, seperti itu. Jadi, makanya dalam setiap pembelajaran sejarah pasti ada tahun, tanggal, dan waktu. Oke, itu adalah materi pembuka yang Ibu ajarkan kepada kalian tentang manusia dan sejarah. Semoga bisa dipahami materi tersebut karena sejarah ini memang sangat lekat dengan kita, sudah terjadi dalam hidup kita dan kita alami juga.
Jadi sedikit banyak pasti kalian sudah paham, tinggal dibahas-bahas lagi atau kalian bisa searching di Google atau di buku lainnya tentang materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.